udah sampai di destinasi pertama kita, yaitu di destinasi sejarah. Nah, di belakang IP ini merupakan Keraton Sumenep. Nah, keraton ini merupakan keraton yang terakhir yang bukti fisiknya masih ada dan masih bisa kita lihat bangunannya. Nah, seperti di belakang IP ini merupakan pintu masuk untuk menuju ke area Keraton Sumenep. Biasa disebut dengan Labeng Mesem yang berarti pintu tersenyum. Nah, Keraton Sumenep ini merupakan keraton yang masih ada fisiknya, bentuk fisiknya masih bisa kita lihat, satu-satunya di daerah Jawa Timur. Nah, keraton ini dibangun pada masa kejayaan Raden Ayu Tirtonegoro dengan Pintu Saot. Kemudian diteruskan lagi, dikembangkan lagi oleh anaknya yaitu Panembahan Sumulo. Penasaran seperti apa daerah-daerah kerajaan? Yuk kita langsung cus! Keraton Sumenep ini beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Kabupaten Sumenep. Bangunan ini dibangun pada tahun 1781 pada masa pemerintahan Panembahan Sumulo. Bangunan ini dibangun oleh Lau Piango yang merupakan warga berketurunan Tionghoa dengan melibatkan 4 unsur budaya yakni Cina, Arab, Eropa, dan Jawa. Ruangan pertama dari bangunan ini merupakan ruang terbuka yang difungsikan sebagai tempat rapat pada masa itu. Kemudian dilanjutkan dengan lorong yang merupakan penghubung antara ruang rapat dengan kediaman Panembahan Sumulo. Tepat di belakang IP merupakan pintu masuk untuk memasuki ruang pribadi Panembahan Sumulo. Namun sayang, tidak semua orang bisa memasuki ruangan tersebut. Hanya orang-orang tertentu dan waktu-waktu tertentu pula yang bisa memasuki ruangan tersebut, seperti ahli waris dan pemerintah yang menjabat di daerah tersebut. And for your information, Keraton Sumenep ini sudah diahli wariskan kepada pemerintah setempat yang sedang menjabat. Maka tak heran saat nama dari bupati yang sedang menjabat di masa ini juga akan dicantumkan namanya pada daftar nama-nama raja dari keraton ini sebagai pengelola dan penerus dari keraton ini. Selanjutnya kita akan memasuki area Taman Sare. Taman Sare ini merupakan taman pemandian khusus untuk para pemaisuri dan putri dari Keraton Sumenep. Terdapat 3 pintu masuk untuk menuju kolam pemandian Taman Sare ini, di mana pintu pertama diyakini dapat membuat awet muda, pintu kedua meningkatkan karir, dan pintu ketiga akan meningkatkan keimanan. Dari hal tersebut bisa kita petik pelajaran bahwa harus ada keselarasan antara tujuan dunia dengan tujuan akhirat. Nah, kita udah keliling-keliling keraton dan kayaknya udah panas banget ya, udah haus juga. Nah, selain IP mau ngenalin wisata sejarah yang ada di Sumenep, IP mau ngenalin juga nih salah satu kuliner yang ada di Sumenep. Kali ini IP ngenalinnya minuman dulu. Nah, ini nama minumannya adalah minuman koka. Biasanya ini disajikan di acara-acara hajatan. Untuk komposisinya ini terbuat dari gula merah dengan campuran beberapa rempah. Nah, biasanya ini disajikan dalam bentuk hangat atau juga dingin. Karena sekarang udaranya lagi panas, IP minumnya yang dingin dulu. Guys, nah sekarang Rizky ada di masjid yang tertua di Nusantara. Ada yang tahu masjid apa? Masjid Jami Sumenep. Nah, Masjid Jami Sumenep ini didirikan pada tahun 1779 Masehi. Masjid Agung Sumenep atau lebih dikenal dengan Masjid Jami ini berdiri menghadap alun-alun kota yang dimana menjadi salah satu penanda kota Sumenep. Nah, Masjid Jami Sumenep ini didirikan pada masa kejayaan Panembahan Sumulo. Masjid Jami Sumenep saat ini telah menjadi salah satu landmark di Pulau Madura, tepatnya di kota Sumenep. Untuk halaman masjid itu sendiri,
terdapat pohon sawo atau bisa dikenal dengan pohon sabu dan juga pohon tancung, di mana kedua pohon tersebut konon merupakan penghias utama halaman masjid karena dipercaya mempunyai makna filosofi, yaitu dari pohon sabu. Pohon sabu dalam penyatuan kata sa dan bu. Sa mempunyai maksud sholat dan bu mempunyai maksud bu ambu. Sedangkan tancung penyatuan kata ta dan cung. Ta mempunyai arti tante dan cung mempunyai maksud acuncung. Dan masjid itu sendiri bermakna pusat kegiatan dalam mensyariatkan agama Allah. Masjid Jami Sumeneb ini gabungan dari beberapa budaya, yaitu Tiongkok, Jawa, Eropa, dan Madura. Nah, yang dimana nama arsiteknya itu laut ya. Penasaran gimana isi di dalamnya? Jadi ikut sih. Masjid Jami ini dibangun setelah Keraton Sumeneb. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan pendukung keraton, yakni sebagai tempat ibadah bagi keluarga keraton dan masyarakat. Pintu gerbang masuk utama masjid yang corak arsitekturnya bernuansa kebudayaan Tiongkok. Untuk bangunan masjid secara keseluruhan terpengaruh budaya Jawa pada bagian atapnya, dan budaya Madura pada pewarnaan pintu utama dan jendela masjidnya. Di samping pintu depan Masjid Sumeneb, terdapat jam duduk ukuran besar bermerek Jong Hans. Nah, di atas pintu tersebut terdapat prasasti beraksara Arab dan Jawa. Nah, di dalam masjid ini terdapat 13 pilar yang begitu besar yang mengartikan rukun sholat. Jadi, arti dari masing-masing pohon yang ada di halaman Masjid Jami Sumeneb ini, jika dijabarkan mengandung maksud dan harapan sebagai berikut. Salat cek bu ambu, tante acuncung tengki kegiatan agama Allah. Bisa kita artikan, yaitu dengan salat 5 waktu, janganlah ditinggalkan sebagai tanda menjunjung tinggi agama Allah. Sekarang Rifty ada di penjualannya pentol kepe. Biasanya pentol kepe ini kalau dulu kita temui di desa Ampunten ini. Namun sekarang pentol kepe bisa kita temui di daerah kota, tepatnya yaitu di desa Bangselo, di warungnya Warung Aisyah. Jika kalian penasaran bagaimana cara pembuatannya pentol geprek, yuk kita lihat video ini. Nah, di sini pentol dalam keadaan bulat, kemudian dicampur dengan pentol tahu, lalu dijepit menggunakan alat ini. Selain kalian makan pentol dalam keadaan bulat, Rizky sekarang lagi makan pentol yang dalam keadaan kepe, makanya dinamakan dengan pentol kepe. Kalian mau tahu gimana bentuknya? Seperti ini. Pentol kepe ini ada 2 varian, ada yang kering seperti ini dan ada yang basah juga seperti ini. Kita dicocol pakai ini nanti ya guys sambelnya. Sambal pentol kepe itu sendiri terbuat dari bawang daun, bawang putih, bawang merah, garam, penyedap rasa, cabai, tepung sagu atau kanji. Nah sekarang Rifky mau nyobain yang pentol kepe biasanya dulu ya. Nah ini yang kering dalam bentuk kerupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isbat Fauzi. Saya mahasiswa kampus Permata Sakti asal STKIP PGRI Sumeneb. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu budaya Madura, yaitu makanan khasnya, yaitu soto kaldu. Soto kaldu merupakan salah satu makanan khas Madura yang terbuat dari lontong dan juga kacang hijau yang direbus lama, kemudian dikasih bumbu rempah khusus yang kemudian rasanya itu gurih
dan ada rasa-rasa khusus lainnya yang hanya ditemukan di soto kaldu ini. Soto kaldu ini merupakan salah satu makanan otentik selain sate yang terkenal di Madura, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Di mana soto kaldu ini diolah oleh beberapa bumbu dan rempah dan hanya disajikan di hari-hari khusus atau event-event khusus seperti contoh Lebaran, bulan Maulid atau hari-hari besar Islam lainnya. Terus ada tamu khusus yang dimana kemudian orang Madura mempercayai apabila menghormati tamu, rezekinya akan dilancarkan. Kaldu ini hanya bisa ditemukan di Kabupaten Sumeneb, karena di kabupaten lain di Madura itu daerahnya yang kurang subur menyebabkan pertanian di sana sulit untuk mencari air, dan di Madura itu adalah salah satu kabupaten yang paling subur, daerahnya adalah Kabupaten Sumeneb, sehingga kacang hijau sangat berlimpah di Menurut Kabupaten saya, Sumeneb. dengan daging yang begitu banyak ini, harganya juga cuma 5.000. Jadi kalau mau ke Sumeneb, kalau rekomendasi ya, kalau mau cari makanan tuh jangan cari di kota-kota, carilah di kayak perkampungan atau desa-desa pinggir kotaan itu biasanya murah banget. Ini cuma 5.000 doang, dan juga ada banyak potongan daging sapinya, terus ada lontongnya lagi, benar-benar murah banget. Jadi ini adalah salah satu rekomendasi dari saya apabila ke Sumeneb. Coba untuk menikmati kuliner Sumeneb, yaitu kaldu. Atau kalian juga ada salah satu makanan otentik lainnya di Sumeneb, yaitu kaldu kokot, di mana itu juga terbuat dari kacang hijau, tapi itu menu utamanya tuh kayak kaki sapi, karena kokot di dalam bahasa Madura itu artinya kaki sapi. Ini nih, kalau ini kan cuma daging sapinya kecil-kecil, kalau itu biasanya satu apa ya, satu besar gitu langsung, satu kaki yang disajikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila Anda ingin ke Madura, jangan lupa mencicipi rasa soto kaldu ini. Terima kasih.